kembali lagi di podcast Sigap BNPB, Sinergi Gerak ASN Penanggulangan Bencana. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan krusial ya, yaitu tentang literasi digital. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya, sebelum kita mengupas lebih dalam, di sini saya ditemani oleh beberapa narasumber yang tangguh-tangguh ya, benar-benar kece banget. Dimulai dari Mbak Fani dari Penanganan Darurat. Halo Sobat Tangguh, siap membahas etika digital hari ini? Selanjutnya ada Mbak Ida dari Peringatan Dini. Hai semuanya, saya akan membahas budaya digital. Lalu di sebelah saya ada Mbak Intan dari Bidang Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana. Halo, saya akan membahas keamanan digital. Lalu di sebelah saya juga ada Mbak Hana dari Bidang Sumber Daya Manusia. Halo, kita akan ngobrol tentang kecakapan digital. Dan yang terakhir ada Mbak Santi dari Bidang Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan yang akan membantu kita merangkai semua pilar ini jadi satu kesatuan. Halo Sobat Tangguh, mari kita satukan 4 pilar yang disebutkan teman-teman tadi dalam kerja BNPB. Terima kasih rekan-rekan narasumber semuanya yang sudah hadir di podcast kali ini mengenai literasi digital. Kita santai aja lah ya, gak usah terlalu tegang ya, kita kemas dengan santai gitu ya. Mari kita kupas satu-satu mengenai 4 literasi digital. Teman-teman semua, sebelum kita masuk detail per pilar literasi digital, kayaknya penting banget nih kita punya gambaran besarnya dulu ya, biar nggak bingung gitu. Oh ya Mbak Fani, boleh dong jelasin secara singkat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika digital itu? Oke, etika digital itu sebenarnya adalah aturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana kita berperilaku di dunia digital atau di internet. Ini mencakup banyak hal, mulai dari cara kita menulis, cara kita berkomunikasi, memilih kata, atau membagikan informasi, sampai bagaimana kita menghargai hak dan privasi orang lain. Kalau di BNPB sendiri, etika digital itu mempunyai peran yang sangat krusial ya. Karena di dalam dunia kebencanaan, setiap informasi yang kita sampaikan bisa mempengaruhi situasi di lapangan. Bayangkan aja misalnya satu kalimat yang kurang tepat atau foto yang kita unggah membuat publik panik atau bahkan menyakiti pihak yang terdampak. Wah, sangat menarik ya Mbak Fani ya. Berarti kalau kita kaitkan ke konteks BNPB, kenapa sih etika digital itu harus benar-benar jadi perhatian utama atau sangat penting gitu? BNPB kan sebenarnya adalah suatu institusi yang sangat resmi ya. Jadi saat terjadi bencana, publik baik masyarakat, media, bahkan sampai pihak internasional tuh menunggu informasi yang keluar dari BNPB. Mereka percaya bahwa data atau berita-berita yang keluar dari BNPB merupakan data dan berita yang paling valid. Jadi kalau sampai kita salah unggah data, menggunakan istilah yang ambigu atau menggunakan konten-konten yang dapat memicu kepanikan, dampaknya itu bisa sangat luas, nggak hanya di BNPB, nggak hanya di Indonesia, tapi bisa juga sampai ke dunia internasional. Contohnya aja ada pernah kasus di lembaga lain ya, yang tanpa sadar mereka membagikan foto korban tanpa seizin keluarganya. Maksudnya mungkin untuk menunjukkan bagaimana kondisi di lapangan, tapi ternyata malah mencederai dan melukai korban itu sendiri, seperti itu sih. Oh iya, jadi ini bukan cuma soal benar atau salah ya dalam menyampaikan informasi, tapi juga soal rasa dan empati ya Mbak. Betul. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Fani mengenai etika digital. Selanjutnya kita akan beralih ke Mbak Ida mengenai budaya digital. Nah Mbak Ida, boleh nggak sih Mbak Ida jelaskan secara singkat apa sih budaya digital itu? Oke, jadi budaya digital itu bisa dibilang kumpulan kebiasaan, norma, dan nilai positif yang kita bangun dalam berinteraksi di dunia digital. Jadi bukan cuma soal pemahaman teknologi, tapi juga soal sikap, cara kerja, dan cara kita berkolaborasi supaya ruang digital yang kita pakai baik untuk kerja maupun komunikasi tetap nyaman, aman, dan produktif. Oke, jadi ini lebih ke bagaimana kita hidup di ruang digital, bukan cuma bagaimana kita pakai teknologinya ya Mbak? Ya, betul sekali. Misalnya di BNPB, budaya digital yang sehat akan membuat kita bisa bekerja sama lintas tim, bahkan lintas daerah, tanpa harus selalu bertatap muka. Tapi di sisi lain, kalau budaya digitalnya buruk, misalnya banyak spam, pesan tidak relevan, atau informasi penting bercampur dengan candaan di grup kerja, maka koordinasi akan terganggu. Kira-kira seperti itu.
Nah, Mbak Ida, kalau kita spesifik nih ya ke BNPB-nya sendiri, budaya digital seperti apa sih yang ideal atau mungkin cocok menurut Mbak Ida? Oke, idealnya budaya yang mendukung kolaborasi, menghargai waktu, dan menjaga ruang digital tetap kondusif. Artinya, setiap orang punya kesadaran bahwa platform digital yang kita pakai itu tujuannya untuk memperlancar kerja, bukan malah membuat kita pusing gitu. Nah iya. Karena kalau grup kerja isinya bercampur-campur antara urusan pribadi dan pekerjaan, yang ada informasi penting malah tenggelam ya Mbak. Betul sekali. Dan budaya digital yang baik juga harus menghargai kecepatan respon. Misalnya, kalau ada informasi penting dari pusat ke daerah, jangan sampai tertahan hanya karena orangnya sibuk membaca hal lain yang tidak relevan di grup itu. Jadi kalau kita hubungkan ke penanganan bencana, berarti budaya digital ini pengaruhnya sangat besar ya Mbak? Sangat besar sekali dalam respon bencana, kecepatan dan akurasi informasi itu adalah kunci. Kalau budaya komunikasinya sudah tertata rapi, informasi akan sampai ke pihak yang tepat lebih cepat, koordinasi menjadi lebih lancar, dan keputusan di lapangan bisa diambil lebih cepat juga. Sebaliknya, kalau budaya digitalnya berantakan, informasi bisa salah atau terlambat diterima, dan ini bisa berakibat fatal. Berarti membangun budaya digital itu sama pentingnya dengan membangun infrastruktur teknologi ya? Oke Sobat Sigap, tadi kita sudah membahas mengenai etika dan budaya digital. Nah, kali ini kita membahas sesuatu hal yang gak kalah penting ya, yaitu mengenai keamanan digital. Di sini sudah ada Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Oke Mbak, boleh nggak jelaskan singkat aja sih sebenarnya apa sih keamanan digital itu? Baik, mungkin untuk keamanan digital sendiri itu adalah upaya dalam melindungi sistem data dan perangkat kita dari berbagai ancaman. Jadi baik data yang dari luar maupun dari dalam. Kalau di BNPB sendiri, ini sangat krusial karena kita memegang data-data yang sangat sensitif. Nah, misalnya nih, ada data korban bencana, informasi titik lokasi terdampak, sampai dokumen koordinasi internal. Kalau data ini sampai bocor atau disalahgunakan, dampaknya itu bisa berbahaya sekali, baik untuk keselamatan masyarakat maupun kredibilitas institusi. Wah, mengerikan sekali ya Mbak ya. Berarti ini tuh bukan cuma soal pasang antivirus atau ganti password, tapi pasti lebih luas dari itu ya. Ya, betul sekali. Betul, karena untuk keamanan digital itu mencakup seluruh sistem kerja kita, mulai dari bagaimana kita mengirimkan informasi, menyimpan dokumen, sampai mengatur siapa saja yang punya akses ke dokumen itu. Bahkan kebiasaan sederhana seperti tidak mengklik tautan mencurigakan yang dari luar, itu juga termasuk bagian dari keamanan digital. Nah itu Sobat Sigap, boleh ya dilihat tipsnya, oke banget nih. Nah oke Mbak Intan, kalau di BNPB sendiri nih ya, langkah-langkah konkret keamanan digital seperti apa sih Mbak yang sudah dilakukan? Jadi sebenarnya ada beberapa yang jadi standar ya. Yang pertama itu selalu gunakan email resmi untuk semua komunikasi kerja, terutama yang berkaitan dengan data bencana. Ini tuh sebenarnya untuk memastikan informasi kita tuh terjaga dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, selalu simpan data di server internal BNPB yang mempunyai hak akses terbatas. Nah, artinya hanya beberapa orang tertentu saja yang berwenang untuk membuka folder data tersebut. Yang ketiga, itu mengaktifkan autentikasi ganda di semua akun yang penting. Nah, jadi kalau nanti ada orang yang tahu password kita, mereka tetap tidak bisa masuk karena mereka harus menambah kode verifikasi tambahan seperti itu. Kedengarannya sih sepele ya, kadang kita kan sering lupa gitu ya, padahal kan sebenarnya hal itu tuh menyelamatkan kita dari berbagai risiko kan ya. Betul sekali. Oke Sobat Sigap, kali ini kita akan membahas tentang pilar terakhir dari literasi digital, yaitu mengenai kecakapan digital. Di sini sudah ada Mbak Hana. Halo Mbak Hana. Halo. Wah, cukup lama ya menunggu. Enggak. Oke Mbak, boleh nih Mbak jelasin secara singkat tentang apa sih kecakapan digital? Baik, kecakapan digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara efektif, misalnya mengolah data, memanfaatkan aplikasi khusus, dan berkolaborasi daring untuk mendukung respon berbicara.
Oke, berarti ini tuh bukan sekedar melek teknologi ya Mbak ya, tapi lebih ke terampil menggunakan teknologi ya? Ya, betul. Melek teknologi itu tahu dan paham fungsinya, sedangkan terampil berarti kita bisa menggunakannya dengan efektif dan tepat sasaran. Contoh, tahu bahwa ada aplikasi pemetaan itu bagus, tapi kalau terampil kita bisa langsung membuat peta sebaran bencana dalam hitungan menit lengkap dengan data pendukungnya. Nah Mbak, saya mau nanya nih, untuk ASN di BNPB sendiri, kecakapan digital apa sih yang wajib dimiliki oleh mereka? Yang utama itu kemampuan mengolah data dengan cepat, menggunakan GIS untuk kepemetaan, membuat visualisasi data yang mudah dipahami pimpinan, dan memanfaatkan plafon untuk kegiatan rapat online. Contohnya di suatu malam nih, terjadi gempa bumi di salah satu wilayah Indonesia. Dalam hitungan menit, pusat data BNPB harus memetakan lokasi terdampak, terus mengidentifikasi jumlah korban, juga mengkoordinasikan bantuan ke lapangan. Disinilah kecakapan digital menjadi penentu. Seorang ASN yang terampil akan langsung mengolah data laporan dari daerah, memanfaatkan GIS untuk menampilkan peta wilayah terdampak, dan membuat visualisasi sederhana yang mudah dipahami pimpinan. Dalam waktu bersamaan, dia juga harus bisa mengadakan rapat online dengan tim di daerah, memastikan semua pihak mendapat informasi yang sama. Hasilnya, bantuan dapat dikirimkan dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kecakapan digital bukan hanya soal bisa menggunakan komputer atau aplikasi, tapi kemampuan menggabungkan teknologi, data, dan kerjasama agar respon bencana lebih efektif. Oke Mbak, bisa terbayang lah ya, kalau semua itu dikuasai oleh para ASN di BNPB, pasti kerja mereka pasti jauh lebih efisien. Betul, tapi tantangannya nggak semua pegawai punya tingkat kecerdasan digital yang sama. Ada kesenjangan keterampilan misalnya, ada yang sudah mahir membuat dashboard, tapi ada juga yang masih kesulitan mengolah data dasar. Ditambah lagi, pelatihan kadang masih terbatas, sehingga peningkatan kemampuan berjalan tidak merata. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya nih ya, kalau pelatihannya terbatas, apakah itu berarti respon bencana juga berpotensi terlambat? Bisa jadi, karena tanpa kecakapan digital yang merata, akan ada bottleneck. Pekerjaan menumpuk di orang-orang yang punya keterampilan lebih, sementara yang lain tidak bisa membantu secara optimal. Akibatnya, proses pengolahan data atau koordinasi bisa memakan waktu lebih lama. Oke, jadi kalau kecakapan digital ini bisa merata nih di seluruh ASN BNPB, menurut Mbak tuh dampaknya akan seperti apa sih? Dampaknya itu bisa luar biasa ya. Keputusan bisa diambil lebih cepat karena data yang dibutuhkan tersedia dalam format yang jelas dan akurat. Kerja tim jadi lebih efisien karena semua orang tahu cara menggunakan platform dan tools yang sama. Dan yang paling penting, respon bencana akan lebih tepat sasaran karena informasi yang diolah dari lapangan bisa langsung dipakai untuk menentukan langkah prioritas. Oke, berarti kecakapan digital ini bukan cuma soal teknologi ya Mbak, Iya. tapi juga investasi untuk menyelamatkan nyawa. Oke Sobat Sigap, kita memasuki segmen terakhir nih. Kita kan sudah membahas ya satu persatu 4 pilar literasi digital ya. Nah selanjutnya ada narasumber terakhir kita nih. Aduh cantik sekali ya. Halo Mbak Santi. Halo Teh Fitri. Nah Mbak Santi, kalau dilihat-lihat nih ya secara keseluruhan, bagaimana sih semua pilar ini saling melengkapi? Ya begini Mbak Fitri, jadi 4 pilar ini sebenarnya seperti kursi gitu, meja, kaki meja gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya tuh lemah, meja ini jadi goyang, bahkan jadi nggak kokoh. Jadi kalau semua ini berjalan beriringan, hasil akhirnya adalah peningkatan pelayanan publik BNPB yang pasti akan lebih nyata, begitu Mbak Fitri. Oke, jadi intinya ini tuh bukan sekedar teori atau konsep lah ya Mbak ya, tapi memang bagian yang emang harus ada dari kita kerja sehari-hari kan Mbak ya. Betul sekali gitu. Banyak yang mengira literasi digital itu hal yang nggak penting gitu untuk media sosial. Padahal sebenarnya ketika kita bekerja di BNPB, ini langsung berkaitan dengan tugas pokok kita gitu. Misalnya saat bencana terjadi, etika digital ini mencegah kita menyebarkan data yang belum terverifikasi. Kemudian budaya digital memastikan koordinasinya berjalan dengan cepat. Keamanan digital juga melindungi data
korban agar tidak bocor. Jadi sebenarnya dalam kecakapan digital membuat tim kita bisa mengolah laporan lapangan menjadi informasi yang strategis dalam hitungan menit. Semua ini ujung-ujungnya pasti akan menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan. Begitu Mbak Fitri. Oke, jadi pilar-pilar ini tuh benar-benar saling melengkapi ya, saling berkolaborasi. Jadi kalau misalnya nih ada salah satu pilar aja yang tidak dijalankan dengan baik, mungkin dampaknya bisa besar ya Mbak. Ya, betul sekali itu. Sangat besar mungkin dampaknya ya. Jadi bayangin aja kalau kita punya kecakapan digital yang tinggi, tapi etikanya nggak ada, data itu bisa disalahgunakan gitu. Atau kalau punya budaya digital yang rapi tapi keamanan digitalnya lemah, sistem kita bisa diserang juga. Jadi semua pilar ini saling menopang satu sama lain. Iya sih, benar-benar ya Mbak. Jadi membangun literasi digital di BNPB itu sama seperti membangun benteng pertahanan yang lengkap gitu ya. Ya, betul, tepat sekali. Jadi benteng ini tidak hanya melindungi kita sebagai ASN, tapi juga melindungi masyarakat ya Mbak Fitria yang mengandalkan informasi dan tindakan kita. Nah itu sahabat-sobat, kita tuh harus benar-benar bisa menguasai literasi digital ini. Karena kan berarti menjaga literasi digital sama saja dengan menjaga kepercayaan publik terhadap BNPB ya Mbak. Ya. Oh iya Sobat Sigap, kita sudah membahas dari awal sampai akhir obrolan kita hari ini. Kita sudah melihat bagaimana 4 pilar literasi digital. Ada etika digital, budaya digital, keamanan digital, dan kecakapan digital bekerja seperti satu kesatuan. Etika digital membuat kita bijak saat berbagi informasi. Budaya digital membentuk kebiasaan kerja yang rapi dan nyaman. Keamanan digital melindungi data serta sistem dari ancaman. Dan kecakapan digital memastikan semua itu berjalan cepat, tepat, dan efisien. Semua pilar ini bukan sekedar teori atau materi pelatihan, tapi bagian dari kerja kita setiap hari di BNPB. Pilar-pilar inilah yang membuat respon bencana menjadi lebih cepat, terukur, dan bisa dipercaya masyarakat. Karena pada akhirnya, literasi digital yang kuat berarti kita bekerja dengan pengetahuan yang tepat, sikap yang bijak, dan kemampuan yang terasah demi satu tujuan, melindungi dan melayani masyarakat. Tetap tangguh, tetap sigap, dan selalu bijak di dunia digital. Saya Fitri, pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.